Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Nah, kembali lagi pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini, pemaparan materi akan disajikan oleh kelompok 6 dengan pembahasan materi sebelumnya tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum masuk ke video pembelajarannya, di sini saya akan memperkenalkan diri dan anggota rekan kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Miza Dwi Putri dengan NIM 21053157 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Lalu ada rekan saya Nancy Yulia Safitri dengan NIM 21053167 sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Natasha Arahmah dengan NIM 21053166 sebagai pemateri ketiga. Nah, pada penjelasan materi video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal yang akan dibagi ke dalam dua subtopik. Di antaranya, subtopik yang pertama yaitu tentang penyebab perbedaan akuntansi pajak dan komersial. Subtopik yang kedua yaitu tentang cara membuat rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk penjelasan subtopik pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan saya Nelsi Yulia Safitri. Selanjutnya, untuk subtopik kedua akan dijelaskan oleh Natasha Arahmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Menurut resmi 2017 halaman 376, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan pelakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama yaitu ada perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan disingkat dengan SAK yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi yang pertama yaitu prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui di dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua yaitu prinsip harga perolehan atau cost. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching. Biaya manfaat akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Yang kedua yaitu ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Nah, yang pertama yaitu ada metode penilaian persediaan akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata, masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO. Masuk terakhir keluar pertama dikenal sebagai last in first out atau LIFO. Pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata, masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua yaitu ada metode penyusutan dan amortisasi. Nah, pada metode penyusutan dan amortisasi ini, akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, atau declining balance method, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Nah, dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas antara metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya,
termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal, umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan. Yang ketiga yaitu ada metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial. Penghapusan piutang ini ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Nah, pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Nangsi Yula Sepitri. Saya akan melanjutkan membahas mengenai penyebab beda akuntansi pajak dan komersial yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang ketiganya yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, ada penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau PKP, atau dikurangkan dengan laba menurut akuntansi komersial. Yang kedua yaitu penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Yang ketiga yaitu penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, diantaranya yang pertama itu ada kerugian suatu usaha di luar negeri, yang kedua kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, yang ketiga yaitu dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Penyebab yang terakhir yaitu pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan, PPh merupakan koreksi fiskal positif. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen atau yang bisa disebut dengan permanent difference, dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu disebut dengan timing difference. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Contoh perbedaan ini antara lain yaitu pengakuan piutang tak tertagih, penyusunan harta berwujud, amortisasi hak tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Rahma dengan NIM 21053166. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu cara membuat rekonsiliasi fiskal. Secara teknis, rekonsiliasi fiskal ini mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu teknik rekonsiliasi. Teknik ini di mana kita melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang mana ini memudahkan dalam pengisian SPT. Yang kedua yaitu teknik koreksi. Teknik ini yaitu teknik pembenaran yang dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan atau koreksi positif lalu mengurangkan dengan koreksi negatif.
sehingga dapat menemukan hasil dari penghasilan. Teknik rekonsiliasi fiskal sendiri secara koreksi akuntansi tidak memerlukan perluasan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal ini tidak mengubah besar saldo pada rekening nominal atau rekening real pada neraca ataupun laporan laba rugi. Dalam perpajakan, teknik rekonsiliasi fiskal ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi tersebut, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua yaitu jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Cara yang ketiga yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Dan cara yang terakhir yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Selanjutnya yaitu tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu kita tempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal ini adalah yang pertama yaitu mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak, dan yang ketiga yaitu mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan fiskal negatif. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, bagaimana nih teman-teman penjelasan materi dari kelompok 6 mengenai materi tentang rekonsiliasi fiskal? Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.